Ada nubuatan yang kita baca dari seorang nabi bernama Elisa. Elisa ini adalah murid Nabi Elia. Elisa memperingatkan kepada orang-orang pembesar dalam kerajaan Samaria, tetapi orang-orang pembesar-pembesar ini tidak yakin bahwa ada sesuatu perubahan yang terjadi. Sampai-sampai Elisa menyatakan demikian, bahwa harga-harga yang akan sangat murah sekali akan terjadi besok. Lalu para pembesar itu tidak meyakini bahwa meskipun Tuhan melakukannya, itu rasanya impossible, tidak akan mungkin terjadi. Dan suasana kelaparan itu menghantam, mempengaruhi keadaan mereka pada masa itu. Dan yang menariknya, yang uniknya, di sini dijelaskan yang kita baca ini, ada 4 orang kusta yang sama-sama menderita. Mereka juga kelaparan, tapi bukan hanya kelaparan, mereka sedang penyakitan, sakit kusta. Nasib ke-4 orang yang penyakitan ini ya sama aja sebenarnya dengan orang-orang di Samaria, di kota Samaria. Mereka kelaparan, bahkan lemah. Mereka lemah, harus menahan rasa sakit karena mereka sakit kusta yang mereka derita. Hingga yang membuat suatu perbedaan, suatu perubahan adalah saat satu titik, salah satu dari orang yang penyakit kusta ini tidak tahan lagi dengan penderitaan yang mereka sedang alami. Persoalan yang berat yang mereka hadapi, suatu tekanan itu yang membuat mereka harus membuat suatu keputusan. Keputusan ini pun sebenarnya bukanlah keputusan yang benar-benar mutlak mereka yakini akan berhasil. Apa yang disampaikan oleh salah satu dari orang kusta ini? Mereka membuat satu keputusan. Jika mereka harus mati oleh tentara Aram, tidak apa-apa. Toh juga, mungkin di antara mereka ini, keempat ini, udah kita masuk aja ke perkemahan orang Aram. Yuk, kita masuk aja. Lalu yang 3 mungkin, lu bego lu ya. Kamu jangan bodoh. Mati kita di sana. Lalu yang 1 bilang, di sini pun kita mati. Toh juga kita mati. Tetapi kalau kita melangkah, toh juga mati. Hebat ya. Dua-duanya ini bagaikan buah simalakama. Melangkah, besar kemungkinan mati. Tetap tidak melangkah, pasti mati. Saya ulang. Mereka diperhadapkan 2 pilihan, 4 orang kusta ini yang sedang kelaparan dan juga penyakitan. Salah satu dari mereka berkata, ayo kita melangkah masuk ke perkemahan tentara Aram, orang-orang Aram. Yang satu bilang, kita mati di sana. Lalu yang satu bilang, ya di sini pun kita mati. Kalau kita melangkah, ada kemungkinan mati. Tetapi kalau kita tidak melangkah, pasti mati. Yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, saat mereka melangkah, memang tidak ada jaminan yang pasti. Namanya melangkah ke suatu tempat yang memang sangat berbahaya dan besar kemungkinan bisa celaka. Jadi saat mereka melangkah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak ada jaminan yang pasti bahwa mereka pasti akan aman hidupnya. Tetapi mereka melangkah. Saat orang sakit kusta ini melangkah, kaki mereka ini sakit. Mereka dalam keadaan sakit. Tetapi mereka harus melangkahkan kakinya, mengayunkan kakinya. Saat mereka melangkah, ada ketakutan terbersit di hati mereka. Namun mereka menetapkan hati untuk maju menuju
perkemahan tentara Aram. Mereka masuk ke tentara musuh, semua orang pasti akan takut. Namun tidak ada pilihan. Mereka menetapkan hati untuk menuju ke perkemahan tentara Aram. Mereka mempertaruhkan segalanya, termasuk hidup mereka. Mereka taat mendengarkan suara hati mereka, meskipun realita bertentangan. Namun dalam hati kecil mereka ada sebuah alasan. Mereka harus melangkah. Tapi alasan itulah yang Tuhan cari, yang Tuhan buat untuk melakukan sebuah perubahan. Amin, Bapak, Ibu. Itu realitanya, saudaraku. Tuhan bisa saja memakai bangsawan, pembesar-pembesar di Samaria, atau mungkin tua-tua kota. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal yang demikian. Kenapa Tuhan tidak memakai pembesar-pembesar kota atau orang-orang bangsawan untuk menjadi sumber anugerah bagi mereka? Karena yang saya temukan, para pembesar termasuk jenderal-jenderalnya tidak peka dengan suara Tuhan yang berbisik halus, sangat halus dalam hati mereka. Saudara, sadarlah, saat saudara sedang ada dalam persoalan, pergumulan, terkadang kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena suaranya kadang-kadang halus. Halus. Kadang-kadang pun suaranya tidak seperti yang kita harapkan saat Tuhan berbicara. Saat saudara ada dalam pergumulan yang berat, kalau kita nggak berjuang meletakkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kadang-kadang suara yang kita inginkan adalah suara seperti yang kita harapkan, seperti logika berpikir kita. Itu sebabnya para jenderal, para pemimpin, para orang-orang besar di Samaria itu berkata, tidak mungkin. Saat suara Tuhan melalui Nabi Elisa disampaikan, sesungguhnya besok seperti jam ini akan terjadi harga-harga yang sangat signifikan menurun. Drastis, harganya murah. Mereka tidak mendengarkan suara itu. Mereka berpikir logika mereka, harus ada para pemegang ekonomi yang melakukan itu. Kalau enggak, Tuhan pun nggak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah demikian. Saudara, sadarlah, saat Tuhan izinkan kita dalam pergumulan, dalam suasana dilema karena pergumulan, di saat itulah kita mau berjuang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mendengarkan suaranya yang begitu lembut, begitu halus. Meskipun suara itu mungkin tidak logis bagi kita, tapi kita mau mendengarkan suaranya. Amin ya. Sebab salah kita mendengar, maka akan salah respon kita. Tuhan memakai suara kaki 4 orang kusta ini. Mereka bukanlah orang hebat. Mereka bukan orang terpandang. Mereka orang yang dikucilkan. Bahkan tidak ingin orang-orang masyarakat umumnya bersentuhan dengan orang-orang kusta, karena mereka dianggap najis, tidak layak bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi orang yang tidak diperhitungkan ini, ternyata Tuhan memakai suara kaki orang kusta tersebut. Bapak Ibu, suara kaki orang yang tertatih-tatih melangkah dalam keadaan penderitaan, sakit, penyakit itu. Mereka sedang sakit, tapi mereka tertatih-tatih melangkah. Tidak ada harapan. Seperti saya katakan tadi, mereka sebenarnya tidak ada jaminan. Mereka melangkah menuju perkemahan tentara Aram. Tidak ada jaminan yang pasti.
Tidak ada yang menggaransi. Kalau kita mau melangkah, kadang-kadang orang minta, kamu berani nggak bertanggung jawab jika nanti gagal? Orang yang berpikir begini kadang-kadang nggak akan melangkah. Langkah mereka yang tertatih-tatih namun tetap melangkah. Mungkin ketakutan, bahkan mungkin air mata, karena akan besar kemungkinan nyawa mereka akan melayang. Orang mau mati nggak mungkin senang-senang. Jangan saudara berpikir karena saudara nggak mengalami. Kalau saudara mengalami, saudara pasti akan ketakutan. Tapi kalau orang tidak mengalami, dia akan, wah tenang aja Tuhan sertai. Tapi kalau dia mengalami, belum tentu dia bisa seperti itu. Tapi langkah yang tertatih-tatih ini menjadi bunyi suara kereta yang kita baca tadi. Langkah mereka dalam keadaan penyakitan ini gemetar, takut ini, tetapi tetap melangkah. Suara langkah mereka yang tertatih-tatih itu bagaikan bunyi kereta yang banyak sekali, yang membuat gemetar tentara Aram. Tuhan memakai langkah 4 orang yang sakit kusta ini, yang tertatih-tatih ini, menjadi bunyi bagaikan bunyi suara kuda. Langkah keempat orang yang penyakitan yang sederhana ini ternyata bagaikan bunyi tentara besar yang terdengar keras menuju ke perkemahan tentara Aram. Betapa dahsyatnya ternyata langkah kaki orang yang sedang sakit ini. Saudara sedang sakit apa ini? Sakit hati? Sakit apa kita? Sesakit apa perasaan yang kita alami saat ini? Ingatlah, adakah saudara lebih sakit dari orang yang sakit kusta ini? Adakah saudara lebih miskin hidupnya dari orang yang sudah kelaparan ini? Oh, Pak Gembala, sama saya juga begitu. Ya, kalau saudara merasa demikian, sama seperti orang kusta ini. Orang kusta ini pun ternyata bisa Tuhan tolong. Amin. Akibatnya tentara Aram yang besar itu lari tunggang langgang dan meninggalkan perkemahan mereka begitu saja. Wah, ada mujizat terjadi ya. Mari kita belajar, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Katakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memakai orang lemah. Amin. Tuhan sanggup. Saat saudara sedang lemah, nggak berdaya, Tuhan sanggup memakai engkau. Engkau merasa sudah tidak berdaya, maka nyanyikan lagu. Ku perlu kau Tuhan, ku perlu kau Tuhan, hanya kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Kalau saudara merasa lemah, saya gak bisa berbuat apa-apa lagi Tuhan. Itu sebabnya khotbah Yesus berkata apa? Berbahagialah. Berbahagialah. Itu dalam khotbah Yesus dijelaskan, berbahagia orang miskin, orang yang lemah lembut, semua dikatakan berbahagia. Karena mereka butuh Tuhan. Tuhan sanggup memakai orang yang lemah. Orang kusta ini orang lemah. Yang kedua, Tuhan sanggup memakai orang yang tidak dianggap dan tidak diperhitungkan. Tuhan sanggup memakai orang yang tidak dianggap dan orang yang tidak diperhitungkan untuk melakukan sesuatu yang besar dengan cara yang sederhana. Amin. Maka perlu ada ketaatan.
melangkah. Langkah-langkah ketaatan keempat orang yang sedang sakit kusta ini membawa mereka menuju suatu tujuan di mana Tuhan itu dinyatakan dahsyat dan besar. Saudara, bagaimana keadaan kita hari ini? Bagaimana keadaan saudara? Bagaimana keadaan hidupmu? Bagaimana keadaan gereja kita? Bagaimana keadaan keuangan saudara? Bagaimana keadaan keuangan gereja kita? Bagaimana keadaan keluarga saudara? Adakah lebih buruk dari kondisi keempat orang sakit kusta tersebut? Sepertinya enggak. Saya kenal saudara, hampir tahulah saudara enggak lebih buruk daripada keadaan orang yang sakit kusta ini. Ada yang lebih buruk, mari angkat tangan biar kita tumpang tangan hari ini. Iya kan? Kayaknya enggak ada. Saudara dalam keadaan fine aja walaupun ada banyak pergumulan. Tetapi saya mau sampaikan, keadaan kita tidak lebih buruk dari orang sakit kusta tersebut. Jikalaupun mungkin sama-sama buruknya, saya mau sampaikan, bangkitlah dan dengarkanlah suara Tuhan yang berbisik lembut di hati kita. Amin. Maka kata kuncinya hari ini adalah bangkitlah dan dengarkan suara Tuhan. Bangkit. Jangan dikuasai oleh persoalan. Kita harus melangkah. Dan di hati kita pasti adakan suara Tuhan. Langkah ketaatan saudara akan menggerakkan kuasa Tuhan yang besar, yang akan membawa kita pada penggenapan rencana Allah yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Tentara-tentara orang Samaria, pembesar nggak pernah mikir, nggak mungkin gandum bisa harganya begitu murah, tidak akan mungkin, nggak masuk logika. Dalam keadaan krisis moneter, dalam keadaan krisis ekonomi, nggak mungkin harga bisa murah, nggak mungkin kita bisa berbuat apa-apa. Tapi saat kita melangkah bangkit, ada kemungkinan. Tapi kalau tidak bangkit, mereka tidak melangkah, sudah pasti. Saya ulang, saat orang kusta ini bangkit melangkah, ada kemungkinan mereka binasa. Ada kemungkinan mereka binasa. Tetapi saat orang sakit kusta ini tidak melangkah, sudah pasti mereka mati di tempat karena kelaparan. Memang tidak ada kepastian di hidup ini, tetapi sedikit harapan yang mereka punya membawa mereka kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku, bulan ini tanggal 1 Mei ya. 1 Mei 2024. Bulan Mei ini kita akan mulai melangkah saja. Kita akan lanjutkan pembangunan gereja kita. Tidak ada dana. Belum kita pegang dananya. Tetapi kita harus melangkah. Melangkah seperti firman ini, tidak ada jaminan. Jangan saudara bertanya, Pak Gembala bisa jamin nggak sukses? Saya nggak bisa jamin. Tetapi kalaupun kita nggak melangkah dari sini, sudah pasti kita akan disuruh keluar dari sini. Karena sewa kita ini akan berakhir di bulan Desember tahun ini. Itu sebabnya saya berharap jemaat Tuhan, mari di rumah saudara ambil waktu dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, berdoa untuk pergumulan kita yang besar ini. Tuhan ajar kita untuk tidak berharap kepada manusia. Tuhan ajar kita untuk berharap kepada Tuhan. Kalaupun kita cari tempat untuk disewa ratusan juta dalam waktu singkat, nggak ada apa-apanya.
ini akan dikosongkan. Ratusan juta untuk sewa. Kalau kita mau cari sewa pun, kalau ada pun uang kita untuk sewa, lebih baik kita melangkah menuju ke pembangunan Citra 5. Kita akan bangun di sana meskipun sederhana. Mungkin sederhana, nggak apa-apa. Amin ya. Meskipun sederhana, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus melangkah. Saya berharap saudara ada beban di hati saudara dalam pergumulan pekerjaan Tuhan ini. Tapi hal ini akan membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja bagi kita. Langkah kita, langkah orang yang sedang lemah ini ternyata berpengaruh besar